kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran sains teknologi dan masyarakat yang terdiri dari Rivo Alfarzi Kurniawan T 2018-170, Rizka Vindia Maisaroh T 2018-171, Muhammad Riki Rifai T 2018-172, dan saya sendiri Muhammad Malik Rias T 2018-173, Andi Hartono T 2018-174, Neni Ismianti T 2018-175, Sayyidatul Rizkiyah T 2018-176, Tirza Hayatur Rohmah T 2018-177, dan yang terakhir Muhammad Cholid Wahyudi T 2018-180. Di sini kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Lanjut saja ke materi. Pengertian dari model pembelajaran. Istilah model diartikan sebagai suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal. Menurut Sukamto, istilah model pembelajaran diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai model-model dalam pembelajaran. Nah, menurut Joyce and Well ini membagi model pembelajaran menjadi 4 kelompok rumpun besar. Yang pertama yaitu ada model pemrosesan informasi. Nah, pada model pembelajaran pemrosesan informasi ini menekankan pada kemampuan siswa untuk merespon sebuah informasi dan menekankan pada kemampuan siswa dalam memahami sebuah informasi. Selain itu, pada model pemrosesan informasi ini juga menitikberatkan pada kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, apabila seorang guru ingin menerapkan model pemrosesan informasi ini, guru tersebut ataupun siswa harus memiliki pemikiran yang produktif atau aktif. Contoh dari model pemrosesan informasi ini ada model inquiry, ada model perkembangan kognitif, ada model pembentukan konsep, ada model ingatan. Rumpun yang kedua yaitu ada rumpun model pribadi. Nah, pada model pribadi ini lebih menekankan pada perkembangan individu. Perkembangan yang dimaksud yaitu bagaimana individu itu mengkonstruk serta mengorganisasi realitanya yang unik. Dan pada umumnya, pada model pribadi ini lebih menekankan pada kehidupan emosional individu. Contoh dari model pribadi ini ada model non-direktif, ada model sistem konsep, ada model sinektik. Rumpun yang ketiga yaitu ada rumpun interaksi sosial. Nah, pada rumpun model interaksi sosial ini menekankan pada hubungan antara individu dengan masyarakat atau individu dengan individu yang lain atau pribadi yang lain. Di sini, prioritas yang diberikan pada model interaksi sosial ini tekankan pada kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan interaksi antara individu dengan orang lain. Interaksi sosial ini berperan dalam proses demokrasi, dalam kegiatan yang produktif di lingkungan masyarakat. Nah, contoh dari model interaksi sosial ini ada model investigasi, ada model inquiry sosial, dan ada model bermain peran. Rumpun yang keempat yaitu ada rumpun model tingkah laku. Nah, pada rumpun model tingkah laku ini menggunakan tingkah laku sebagai suatu landasan. Dalam hal ini yang dipentingkan adalah adanya
pembahasan tingkah laku yang tampak dari peserta didik setelah memperoleh pembelajaran atau perlakuan. Nah, penerapan dari model tingkah laku ini dimulai dari model-model tingkah laku yang cukup luas, yakni untuk menentukan tujuan pendidikan, pelatihan, tingkah laku antar individu, dan untuk terapi. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Model ini tersusun melalui penelitian longitudinal yang dilakukan sejak tahun 1978, kemudian melakukan kunjungan ke beberapa negara dalam tahun 1985. Diskusi dengan para pakar pendidikan dan pakar teknologi di Paris pada tahun 1993. Diskusi dengan para anggota Satuan Tugas Literasi Sains dan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertai di Universitas Pendidikan Indonesia serta dukungan dari Direktur Program Pasca Sarjana sehingga dapat diadaptasi pada pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan model pembelajaran adalah untuk membentuk individu yang memiliki teknologi serta memiliki kepedulian terhadap masalah masyarakat dan lingkungannya. Seseorang yang memiliki literasi sains teknologi adalah yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah menggunakan konsep-konsep sains yang diperoleh dalam pendidikan sesuai jenjangnya, mengenal produk teknologi yang ada di sekitarnya beserta dampaknya. Kemudian mampu menggunakan produk teknologi dan memeliharanya, kreatif membuat hasil teknologi yang disederhanakan dan mampu mengambil keputusan berdasarkan nilai. Sains dan teknologi berkembang terus sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Namun hal ini tidaklah berarti manusia diperalat oleh teknologi. Manusia yang seharusnya memilih menggunakan teknologi tepat guna untuk mengelola alam secara bijak dengan memperhatikan nilai metafisika dan nilai yang terkait. Memiliki literasi sains dan teknologi tidak hanya mampu membaca dan menulis sains dan teknologi, tetapi menyadari dampaknya dan peduli terhadap lingkungan sosial maupun alam. Sebagai contoh, dengan membaca tulisan "Terima kasih untuk tidak merokok" di sini, seseorang yang telah memahami dampak negatif nikotin bagi kesehatan menyadari bahwa kegiatan mengisap rokok atau produk teknologi akan mengganggu kesehatan sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang merupakan perokok pasif. Selanjutnya, karena peduli terhadap lingkungan, secara sadar menahan keinginannya untuk merokok. Jadi dalam literasi sains dan teknologi ini terkandung kata-kata memahami konsep, menyadari, peduli, dan melakukan tindakan berdasarkan nilai. Dengan demikian, pembelajaran menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat yang sekarang sudah merupakan model mengembangkan kemampuan lain yang terkait. Memiliki literasi sains dan teknologi tidak hanya mampu membaca dan menulis sains dan teknologi, tetapi menyadari dampaknya dan peduli terhadap lingkungan sosial maupun alam. Sebagai contoh, dengan membaca tulisan "Terima kasih untuk tidak merokok" di sini, seseorang yang telah memahami dampak negatif nikotin bagi kesehatan menyadari bahwa kegiatan mengisap rokok atau produk teknologi akan mengganggu kesehatan sendiri dan orang-orang di sekitarnya yang merupakan perokok pasif. Selanjutnya, karena peduli terhadap lingkungan, secara sadar menahan keinginannya untuk merokok. Jadi dalam literasi sains dan teknologi ini terkandung kata-kata memahami konsep, menyadari, peduli, dan melakukan tindakan berdasarkan nilai. Dengan demikian, pembelajaran menggunakan pendekatan sains teknologi masyarakat yang sekarang sudah merupakan model mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang secara utuh dibentuk dalam diri individu sebagai peserta didik dengan harapan agar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Produk teknologi seperti overhead, proyektor, televisi, komputer hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempermudah berkomunikasi dengan banyak orang. Televisi dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang kehidupan di Afrika, misalnya.
untuk mengetahui terjadinya musibah di tempat tertentu di Indonesia. Komputer dapat digunakan sebagai media yang memperoleh informasi yang aktual melalui internet. Dapat digunakan untuk memperoleh berita tentang keluarga yang ada di negara lain melalui email. Dan dapat digunakan untuk mempercepat penulisan karya ilmiah. Manusialah yang harus menentukan untuk memanfaatkan produk teknologi tersebut sebagai produk budaya manusia pada saat tertentu. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari pendekatan menjadi model. Pada tahun 1985, saat Sains Teknologi Masyarakat dalam pembelajaran sains yang diperkenalkan di Bandung, ditekankan bahwa Sains Teknologi Masyarakat tidak perlu dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri. Karena apa? Karena pokok bahasan dalam pembelajaran sains ini sudah terlalu padat. STM ini cukup dijadikan sebagai pendekatan saja yang dalam pembelajaran sains yang mengacu pada garis-garis besar program pengajaran dan dipilih pokok bahasan yang sesuai saja. Akan tetapi STM ini juga bisa diangkat dalam jenjang sekolah menengah atas sebagai mata pelajaran tersendiri ketika siswa tersebut sudah memilih jurusan IPS. Sains Teknologi Masyarakat sebagai pendekatan ini bisa menjangkau siswa yang memiliki kemampuan yang rendah di dalam kelas, karena dirasa oleh siswa itu STM itu lebih menarik, fakta, dan aplikatif. Tujuan daripada pendekatan STM tersendiri yaitu agar nantinya dihasilkan peserta didik yang memiliki bekal ilmu pengetahuan yang nantinya bisa menyelesaikan isu atau masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu tahapan dalam model pembelajaran sains teknologi masyarakat. Yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Dalam tahap ini, guru mengajak siswa untuk lebih aktif dengan cara menggali isu atau permasalahan sehingga nantinya siswa bisa memusatkan perhatiannya ketika guru sedang mengajar. Dalam tahap ini juga bisa mengaitkan peristiwa yang telah diketahui oleh siswa sehingga tampak adanya kesinambungan dalam pembelajaran. Karena apa? Karena diawali dengan hal-hal yang telah diketahui siswa sebelumnya, seperti itu. Yang kedua yaitu tahap pembentukan konsep. Dalam tahap ini, seorang guru bisa menggunakan berbagai pendekatan dan metode, seperti pendekatan keterampilan proses, pendekatan sejarah, metode demonstrasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini guru menjelaskan mengenai proses terjadinya sesuatu atau apapun yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan. Selain itu juga, seorang guru bisa menggunakan metode demonstrasi yang nantinya bisa memudahkan siswa dalam memahami materi, serta pemberian tugas proyek yang tujuan utamanya yaitu mengasah keterampilan dan pengetahuannya. Yang selanjutnya yaitu tahap aplikasi konsep. Maksudnya di sini yaitu dengan berbekal pemahaman konsep yang benar dalam menganalisis isu atau penyelesaian masalah, itulah yang dinamakan dengan aplikasi konsep. Nah, adapun konsep-konsep yang telah dipahami oleh siswa nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Misal, ketika ada siswa yang telah paham dengan konsep kebakaran, maka dari itu ketika terjadi proses kebakaran yang sesungguhnya, maka siswa tersebut bisa melakukan tindakan yang nantinya berhubungan dengan kebakaran tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu tahapan pemantapan konsep. Nah, dalam tahap ini meliputi selama proses pembentukan konsep dan penyelesaian masalah atau analisis isu yang terjadi pada tahap 2 dan tahap 3. Seorang guru harus meluruskan bila ada miskonsepsi selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, meskipun tidak ditemui adanya miskonsepsi pada siswa selama kegiatan belajar, seorang guru ini harus melakukan pemantapan konsep. Karena apa? Karena konsep merupakan sesuatu yang perlu ditekankan pada akhir pembelajaran yang nantinya memiliki retensi lebih tinggi dibandingkan guru yang tidak melakukan penekanan pada akhir pembelajaran.
Seperti itu. Yang terakhir yaitu tahap penilaian. Dalam tahap ini, seorang guru memberikan penilaian atas dasar hasil analisis isu atau pengerjaan tugas, yang mana tujuan daripada ini yaitu untuk mengetahui seberapa tingkat kemampuan muridnya dalam mengerjakan tugas atau memecahkan persoalan yang ada. Demikian, itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai kendala atau kesulitan yang dihadapi dan juga faktor pendukung adanya model sains teknologi masyarakat. Untuk pembahasan pertama yaitu kendala atau kesulitan yang dihadapi. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu jika suatu pembelajaran menggunakan model sains teknologi masyarakat, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan menggunakan model-model pembelajaran yang lainnya. Yang kedua, guru mengalami kesulitan dalam mencari isu atau masalah yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji atau dibahas. Dan yang ketiga, guru perlu menguasai materi yang terkait dengan konsep dan proses sains yang akan dikaji selama pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor pendukung adanya model sains teknologi masyarakat. Yang pertama, dengan adanya model sains teknologi masyarakat yang lengkap yang dilakukan oleh guru, itu cukup dilakukan 1 kali saja dalam 1 semester. Apabila dalam 1 semester seorang guru melakukan 1 kali pembelajaran dengan model sains teknologi masyarakat, maka siswa telah mengalami pembelajaran sains teknologi masyarakat sejumlah mata pelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, perguruan tinggi memiliki potensi untuk menyediakan topik-topik dan alat penilaian dalam bentuk live text atau booklets sebagai bahan bacaan bagi guru-guru pra-universitas. Hal ini akan sangat membantu apabila ada bacaan yang diperlukan dalam menambah pengetahuan dengan cara yang mudah dan harga yang sangat murah. Terima kasih. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.